yang ada di sini, apakah nanti kegiatan di sini mengganggu nggak terhadap sistem drainase di sini? Apakah yang mereka perbuat itu mengganggu nggak terhadap sistem transportasi di sini? Itu yang kita ingin kaji. Karena dokumen AMDAL itu kalau nggak salah 450 halaman nih, cukup banyak. Siapa yang baca? Sampai sekarang dimanapun di dunia AMDAL itu wajib. Ya saudara, seperti apa kajian revitalisasi lapangan Merdeka Medan dari sisi lingkungan? Kami akan mengajak Anda untuk mengkarai pakar lingkungan hidup kawasan perkotaan Jaya Arjuna. Bang Jaya Arjuna, siap Bang. Alhamdulillah. Mas Setio Bang, dari program eksklusif Aktual Channel. Bang, Oh iya. lagi mantau lapangan Merdeka. Iya, nengok apa yang mereka lakukan. Boleh kita ikut mantau juga Bang? Iya, kita dari jauh boleh. Boleh ya, boleh. Kan? Masuk udah tidak boleh lagi ya? Iya, itu dia. Bang Jaya Arjuna, Iya. Abang sudah memantau tadi Bang ya? Iya, Cukup iya. lama pantauan yang kami amati dari media-media yang sudah mempublis berita-berita revitalisasi lapangan Merdeka saat ini. Ada yang salah Bang dengan pembangunan saat ini? Pembangunan itu sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Karena harusnya pembangunan sebelum kita bangun, sebelum kita kerjakan, kita kaji dulu. Baik. Kalau dari kajian kita kalau ternyata benar, maka jalankan. Kalaupun benar ada dampaknya, kita tangani. Jadi pembangunan nggak ada yang salah. Tapi pada waktu kajian ternyata dalam kajian kita ada yang merusak terhadap lingkungan, menurunkan kualitas hidup, menurunkan kualitas lingkungan, maka pembangunan itu harus kita stop. Ya, kalau Bang Arjuna, kalau kita melihat revitalisasi yang saat ini berlangsung, adakah izin AMDAL ataupun izin-izin lingkungan untuk revitalisasi ini yang sudah Abang pantau? Ya, kalau dilihat dari pelangnya, IMB itu ada IMB. Ya. Nah, IMB itu menyatakan mereka sudah lakukan kajian. IMB itu baru keluar kalau ada rekomendasi tentang kelayakan lingkungan. Baik. Nah, kelayakan lingkungan diperoleh dari kajian AMDAL. Jadi kajian AMDAL ini mereka kaji dulu baik buruknya, untung ruginya, jangka pendek, jangka panjang. Kalau dinyatakan memang sudah layak lingkungan, maka direkomendasikanlah keluar IMB. Dengan adanya IMB, kita yakin dokumen AMDAL pasti ada. Ya. Dokumen AMDAL pasti ada, dan kalau kita lihat kawan-kawan juga menginformasikan dokumen AMDALnya ada. Sekarang adanya itu dalam tanda kutip, karena menyusun AMDAL itu ada proses. Berapa lama biasa proses Bang Jaya? Tergantung. Ya, tergantung paling tidak 3-4 bulan, paling cepat 3-4 bulan, paling cepat. Kalau semua lancar aja itu 3-4 bulan udah cepat kali. Awal proses izin AMDAL itu seperti apa Bang Jaya? Pertama sekali kita umumkan ke masyarakat. Kami akan membuat kajian ini. Kajian ini akan memberikan dampak begini-begini. Kami undang pendapat saudara mana. Itu satu kali pertemuan dengan masyarakat. Yang kedua, diumumkan ke masyarakat lagi. Ini masyarakat daerah yang kena di sini kan. Nanti akan diumumkan lagi ada kajian teknis dengan dinas lingkungan. Dari situ ada namanya kerangka acuan. Dari kerangka acuan disusun lagi ke AMDAL-nya. Dan itu memerlukan waktu biasanya nggak kurang dari 6 bulan. Cukup lama Bang ya? Cukup lama, kenapa? Kajiannya kan meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, sosial budaya. Jadi banyak aspek yang dilibatkan di sini. Kita nggak tahu bagaimana cara menyusun, dan setelah disusun pun akan kita tahu kalau dampaknya begini, cara penanganan begini, dampaknya begini, cara penanganan begini. Ada RKL, RPL namanya. Ya, apa itu Bang? Rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. Jadi kalau dampaknya tahu, apa yang harus ditangani? Contoh, ini daerah ini kan daerah banjir nih. Iya. Daerah banjir. Nah, dia akan bangun di sini. Apakah itu bakal ikut banjir lagi atau enggak? Kalau mungkin bukan banjir, bagaimana dia nangani? Bagaimana dia mengalirkan air dari daerah ini ke sungai? Baik. Kalau memang itu sudah ada, bagaimana memantaunya? Dan itu harus dilakukan setiap 6 bulan. Dan itu memerlukan waktu. Semua persetujuan di AMDAL itu adalah persetujuan nggak bisa satu orang. Jadi siapa Bang yang terlibat di dalam penyusunan ataupun izin AMDAL ini? Pertama ada masyarakat.
masyarakat yang terkena dampak Berarti masyarakat yang tinggal di lingkungan ini. lingkungan ini, dan juga atau masyarakat yang tahu tentang ini Baik. yang akan terkena dampak. Lalu Nah, salah satu itu adalah koalisi masyarakat sipil. Ini udah lama sebetulnya, sebelumnya ini kan bukan begini. Berjuanglah masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil berjuang menjadikan ini situs budaya. baik, sebelum masuk ke masyarakat sipil, proses-proses yang sudah dilewati sampai saat ini, Ya. kita ingin juga penjelasan. Abang juga salah satu bagian dari koalisi masyarakat Ya, sipil ya. Medan, Ya. Sumatera Utara. Ya. Tahun berapa mulai perjuangan koalisi masyarakat sipil untuk memperjuangkan lapangan merdeka ini menjadi cagar budaya? Kami mulai tahun 2006. 2006, judulnya dulu memerdekakan lapang merdeka. Itu dulu. Kami bentuk, kami minta tanda tangan, ada 100 orang itu dari masyarakat, tanda tangan KTP semua. Kami ajukan ke pengadilan, tapi ternyata pengadilan membatalkan. Nggak boleh. Tahun berapa, Bang? 2006. Kita 2006. 2006. Nah, dengan Pendi Naibaho, Pendi Naibaho ketua, sekretaris. Nah, karena nggak bisa, ya kami diam. Tapi kami amati terus. Karena dari mulai diberdirikan ini, itu ada, setelah itu kan ada muncul apa, Merdeka Walk ini, ada pusat dagangan. Nah, kami juga berpikir kalau ada di sesuatu dibuat, itu pasti ada uang untuk Pemko. Alasan Pemko pun menyetujui karena diharapkan ada masukan kan, dan masukan itu ada banyak sebenarnya. Pertama ada kontrak itu, kemudian ada uang bulanan, kemudian ada pajak. Itu sebenarnya ada. Dan kita mau tahu ada nggak yang dikeluarkan. Ternyata kan nggak. Kita pantau terus nih, ternyata nggak ada. Untungnya bagi Pemko nggak ada. Kita nggak tahu karena kita nggak bisa masuk ke anggaran. Tapi kita nggak tahu berapa sebenarnya anggaran yang masuk dari Merdeka Walk ini ke kas Pemko. Sekali cuma yang ada laporan. Yang sebelumnya nggak tahu. Baik, setelah tahun 2006. 2006 akhirnya berjalan terus. Tahun terakhir ini muncullah koalisi masyarakat sipil lagi. Iya. Nah, itu dengan saudara Midu dan meliputi semua elemen Kota Medan ini. Ada elemen anak, ada elemen perempuan, ada elemen jalan, semua terlibat dalam penanganan ini. Maka kita perjuangkanlah mati-matian supaya ini dikembalikan kepada masyarakat. Karena di 2006 sempat gagal, Bang ya. Iya, gagal. Di Gagal. pengadilan dan kita dianggap tidak berhak untuk. Lalu di akhir-akhir ini Koalisi masyarakat sipil Medan Ya. Sumatera Utara kembali beraksi. Iya. Apa yang membuat organisasi ini bergerak kembali? Karena kita menganggap ini kan satu-satunya lapangan merdeka, satu-satunya daerah yang memang betul-betul sebagai ikon Kota Medan. Karena dibangun ini mula-mula berdiri. Ini di sini, kalau dilihat dari fotonya, ini dulu lapang luas ditanamlah pohon term besi sekelilingnya. Jadi kalau nggak salah berumur term besi ini sekitar 120 tahun, 110 tahun, 120 tahun ini sudah masuk situs. Nah, dari situ kita lihat kelilingnya berubah terus. Ini ada Central Point yang nggak ada amdalnya, nggak ada izinnya, jalan di kelilingnya sudah dibangun semua. Dan kita menganggap apa milik masyarakat lagi. Inilah salah satunya milik masyarakat yang juga jadi milik sejarah. Kenapa? Karena di sini diumumkan kemerdekaan Indonesia. Baik. Nah, dan kita menganggap itu harus kembali ke masyarakat. Nah, kita berjuang. Jadikan lapang merdeka ini kembali haknya ke masyarakat. Jadikanlah situs bersejarah. Jadikanlah situs nasional sebagai situs kemerdekaan. Kita minta. Kita ajukan ke pengadilan, ternyata kita menang. Bulan Oktober kalau saya nggak salah itu kita menang. Tak taunya kemenangan ini diambil oleh Wali Kota Medan. Itu dinyatakannya langsung ini kita akan revitalisasi. Kita pertanyaan yang direvitalisasi itu apa? Kalimat revitalisasi itu kan ada definisinya. Kok tiba-tiba sekarang muncul ide di bawahnya akan dibangun ini, di atas akan dibangun ini. Sementara kita yang berjuang mati-matian mengembalikan lapangan merdeka ini ke situs sejarah menjadi milik masyarakat kembali. Karena ini sempat diokupasi oleh para punya duit kan, jadi Merdeka Walk, dan mereka yang punya, beberapa wali kota tidak mampu mengusir mereka. Dan setelah dapat kita rebut, tiba-tiba Wali Kota Medan menyatakan akan direvitalisasi, dan kita nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita nggak pernah diundang, kita nggak pernah dicerita. Pokoknya ini revitalisasi, kami akan buat begini, akan diresmikan oleh Presiden. Kita sendiri nggak tahu, kita pun nggak diundang. Ya baik, Bang Arjuna. Ya.
seperti Bang Arjuna katakan tadi, Ya. tidak ada masyarakat yang diundang, termasuk koalisi masyarakat sipil ya. Ya, sebenarnya yang paling berhak itu menuntut kami. Tapi kalau kita lihat Bang ya, di sekeliling ini ada pagar Ya. terbuat dari seng Bang ya. Ya. Dan juga ada terpampang foto-foto rencana pembangunan mereka. Ya. Artinya ini membuat Pemko Medan sudah transparansi. Ini loh yang akan dibangun. Ya. Lalu ketidakterbukaan Pemko terhadap masyarakat di sebelah mana? Ya, ini kan hanya gambar-gambaran untuk umum. Sementara kita masyarakat sipil kita juga punya arsitek, punya kita akan kaji apa yang ada di sini. Apakah nanti kegiatan di sini mengganggu nggak terhadap sistem drainase di sini? Apakah yang mereka perbuat itu mengganggu nggak terhadap sistem transportasi di sini? Itu yang kita ingin kaji. Bagaimana detail engineering desainnya? Itu harusnya kalau masyarakat cukup dengan gambar-gambar itu. Itu artinya, ini ada kami keadaan jual kucing dalam ini, kucing dalam karung. Nah, ke masyarakat cukup. Dia akan menjual kucing, ada kucingnya dalam karung, itu cukup. Tapi bagi orang yang agak detail, macam kucing itu, kita ingin tahu kucing itu kucing jantan. Harus ada ahli yang diundang Bang ya. Iya. Perwakilan dari masyarakat Iya. tentunya. Bukan masyarakat yang hanya disodorkan ini loh yang akan dibangun. Seperti itu Bang ya. Itu sama dengan kalimat kami akan menjual kucing dalam karung. Ini kucing ada dalam karungnya, ada kucing kami jual. Tapi bagi kita kan nggak puas. Kita ingin tahu kucingnya jantan, betina, umur berapa, warnanya apa. Kita kan ingin tahu turunan kucing mana, itu detailnya. Koalisi masyarakat sipil ingin terlibat dalam itu. Baik, Bang Jaya Arjuna. Tapi kalau kita melihat ini kan sudah berjalan revitalisasi, sudah dilakukan. Kalau kita lihat itu banyak sekali Bang ya alat-alat berat ya, Iya, sedang melakukan pengorekan saat ini ya, saudara ya, bisa kami gambarkan di belakang kami saat ini. Tapi kalau ini dilanjutkan Bang Jaya Arjuna, Iya. AMDAL mereka kan menjadi tanda tanya ini ya, Iya, iya. saat ini. Lalu bagaimana efeknya ke depan Bang? Ya kita nggak tahu. Harusnya dalam dokumen AMDAL itu ada. Tapi kan dokumen AMDAL itu mereka ada tuliskan. Tapi harusnya pada waktu presentasi itu kita karena harusnya tahu. Kalau hanya sekedar di bacaan itu banyak yang bisa disembunyikan. Kalau hanya dalam narasi tulisan banyak yang bisa disembunyikan yang nggak tahu. Tapi kalau dalam rapat kita hadir, kita diundang, kita ikut membicarakan, artinya kita terlibat dan kita merasa ini Medan ini milik kita, Kalapang milik kita. Tapi ini kan tidak. Kita hanya dikasih, ini dia kami akan bangun revitalisasi. Yang direvitalisasi itu apa? Kan kita ingin tahu detailnya apa. Karena dari detail itulah baru kita tahu apa yang akan mereka kerjakan. Dari yang akan mereka kerjakan kita bisa bayangkan, oh kalau ini Anda kerjakan dampaknya kemungkinan begini. Ada nggak Anda pikirkan? Baik, Bang Jaya Arjuna, Ya. Abang sebagai pakar dari lingkungan perkotaan, Ya. harusnya Bang, ketika membangun seperti ini, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, Ya. apa yang tidak boleh dan yang diperbolehkan Bang? Ini harus dikembalikan jadi situs budaya. Kita ingin situs budaya. Situs budaya yang dimaksud seperti apa? Situs budaya ini karena ini punya nilai sejarah bagi kita. Kita ingin Kalapang Merdeka ini betul-betul mewakili keinginan rakyat Kota Medan sebagai tempat bagi kita. Awalnya dulu kan tempat untuk mencanangkan kemerdekaan. Sekarang kita ingin tahu masyarakat itu maunya apa. Apakah masyarakat itu memang butuh situ tempat parkir? Kita kan nggak tahu nih. Apakah masyarakat itu memang perlu tempat acara budaya? Katanya itu akan ada di sini. Kata siapa Bang? Ya kata yang di situ. Sudah dipampang, Bang, ya? Iya. Akan ada 2 tingkat, akan ada UKM apa segala macam. Apa memang betul begitu? Kalau hanya begitu kita nggak bisa kontrol. Kita kontrol itu karena kita koalisi masyarakat sipil itu kan punya tenaga ahli. Ada orang arsitek, ada orang landscaping, macam-macam ada kita. Kita ingin tahu berapa dimensinya berapa, bagaimana perencanaannya. Kan kita ingin tahu itu. Itu yang mereka tidak sampaikan. Daerah ini jadi apa saja. Baik. Nah, kalau yang namanya lapangan di mana-mana itu yang namanya pagar itu nggak ada. Apakah nanti daerah ini dipagar atau tidak?
Karena ini medan umum. Dan di mana titik-titik ada nggak tempat kita bersuara? Adakah nggak kita bersuara politik? Ada nggak kita akan berbicara tentang kesenian? Ada nggak kita bicara tentang kebudayaan? Ada nggak kita bicara tentang pedagang-pedagang? Ada nggak kita berbicara tentang tempat pertemuan anak muda, generasi muda? Ada nggak pembinaan kreativitas? Kan kita ingin tahu itu. Sekarang kan kita nggak tahu. Tidak ada informasinya bang ya? Ada informasi tapi tak jelas. Tidak jelas ya? Itu dia. Sama dengan Titik-titik mana yang dibangun seperti yang abang katakan iya, tadi? ada informasi ada. Kita akan jual kucing. Ini dia. Tapi kucing dalam karung kita kan nggak tahu. Kenapa kita perlu itu? Karena kita perlu untuk memantau. Anda merencanakan ini akan dibuat seperti ini. Kalau ternyata di tengah jalan itu tidak tercapai, kita beri masukan. Anda dulu kok nggak salah merencanakan ini akan dikerjakan. Kenapa sampai detik ini nggak tercapai? Nah, dalam AMDAL itu dinyatakan di RKL, di pemerintah RKL, kalau ini nggak tercapai, apa alternatifnya? Itu makanya diperlukan keterlibatan masyarakat dalam dokumen AMDAL. Nah, dalam dokumen AMDAL sendiri kita nggak dilibatkan. Kita nggak bisa memberi apa-apa. Kalau kita bilang salah, salahnya di mana? Tidak tahu bang ya? Ya nggak tahu lah orang. Kita kalau menyatakan salah harus tahu. Yang dulu Anda bilang kamu gini, yang kejadian segini, kesenjangan inilah yang kami anggap ini kesalahan. Kita harus perbaiki begini. Ternyata kita nggak tahu, awalnya kita nggak tahu, akhirnya nggak jelas, kita juga nggak bisa dilibatkan. Ya jadi apa? Dan yang kita kasihannya DPRD Kota Medan itu juga nggak tahu tentang ini. Anggarannya kabarnya dari pusat, bagus sekali. Kita dukung itu karena Bobi lah yang mampu menarik anggaran katanya sekitar 4 miliar. Ada lagi dari APBN, ada lagi anggaran dari provinsi. Kan kita yang anggota DPRD kan nggak tahu semua, apalagi masyarakat. Harusnya masyarakat melalui wakilnya atau DPRD tahu kenapa wakilnya ini nggak bersosialisasikan. Kalau ada terjadi kasus apa-apa, ini kan masih sosialisasi yang kurang. Itu yang kita tidak ingin. Kita masyarakat sipil ini menginginkan ini betul-betul jadi wajah kita lah. Tapi bang, kalau pengurusan AMDAL Ya. untuk cagar budaya ataupun bangunan-bangunan lainnya di tengah kota, apakah itu sama bang? Prosesnya dan juga syaratnya? Proses sama. Syarat juga sama? Yang berbeda itu kegiatannya apa, dampaknya apa. Jadi AMDAL ini kan adalah satu kegiatan kita lakukan di lingkungan yang akan memberikan dampak. Untuk memberikan dampak ini kita kaji dampak apa, baik biologi, fisik, kimia, sosial ekonomi, itu dampaknya sama. Dampaknya berbeda, kegiatannya berbeda, tapi prosesnya sama. Nah, pernyataan kita adalah proses penyusunan AMDAL ini kapan? Jadi proses perizinan ini kapan dimulai? Coba ini kan baru sekitar Oktoberan baru dikembalikan. Dan ikranya kan baru juga. Kenapa tiba-tiba sudah ada muncul ini dropping project? Kan kita ingin tahu. Tapi kenapa? sudah ada keluar izin bangunan bang ya? Ya, itu dia. Izin bangunan ini kan dropping namanya. Iya. Kalau kita urut dari izin bangunan, dari mulai AMDAL, dari mulai sosialisasi, AMDAL, persetujuan lingkungan, sampai keluar IMB, ini berapa waktu? Dari sekian waktu ini, wajar nggak? Mana duluan bang? Antara izin AMDAL atau IMB? AMDAL dulu. AMDAL dulu baru AMDAL boleh terbit IMB? Iya, dasar dari semua perizinan itu AMDAL. Tapi IMB sudah terbit, AMDAL? Kita barusan dapat kemarin AMDAL. Sudah ada AMDALnya? Udah, dokumen kita udah punya, tapi baru dapat kita. Baru dapat? Tapi dapat. ada bang ya pengurusannya? Ada. Lengkap bang ya? Enggak, kita yakin belum sempat dibahas semua, tapi kita yakin karena waktu proses ini itu ada waktu tertentu, nggak mungkin bisa ditercapai. Kok bisa terbit secepat itu, gitu bang ya? Itu dia Karena prosesnya adalah izin AMDAL dulu, baru IMB kan? Ya, izin AMDAL ini bukan mudah aja terbit. Dia harus umumkan dulu di media, harus ada di koran dulu, harus ada begitu. Dan yang menariknya, ini kalau mereka nyatakan adalah harus mempercepat. Karena ada undang-undang Omnibus Law itu kan mempercepat. Yeah. Omnibus Law kan belum sah, masih ditunda. Siapa yang mempercepat ini bang? Nggak tahu kita. Ini kan kucing dalam karung tadi nih. Iya. Yang mengatakan mempercepat? Pokoknya udah keluar aja. Orang DPRD Medan nggak tahu, orang-orang Medan nggak ada yang tahu. Kok tiba-tiba ada keluar dokumen begini? Kok ada tiba-tiba ada pembangunan begini? Kita nggak tahu nih sekarang nih. Kemana tanah ini mau dibuang? Kan ini tingkat berapa meter ke bawah, kali-kali sekian meter, berapa meter kubik? Tanahnya mau dibuang kemana ya? Iya. Nah, itu salah satu di kajian AMDAL. Ada berapa meter kubik yang akan diambil,
dibuang kemana, membuangnya kapan, naik truk apa, itu belum AMDAL dikaji. Atau akan dijual lagi Bang ya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Baik. Itu hak mereka kan. Baik, Bang Jaya. Ya. Kita ingin tahu juga kalau disebutkan tadi oleh Bang Jaya, ini adalah lapang merdeka, ini adalah milik masyarakat. Iya. Semua masyarakat berhak Iya. untuk menggunakan lapang merdeka. Ya. Lalu apakah revitalisasi yang rencananya akan dibangun, ada lokasi perbelanjaan, Ya. ada basement untuk parkir? Apakah ini kebutuhan masyarakat? Bang Nggak Jaya? tahu. Berapa persen orang Medan yang tahu ini? Yang kita kebetulan bisa nengok ini bagaimana kondisi. Ya Bang, kalau kita kaji secara khusus Bang, di Ya. kajian AMDAL ya, Ya. izin AMDAL, ketika ini sudah terrealisasi ataupun progresnya tetap dilanjutkan, Ya. izin AMDAL juga kita masih pertanyakan kok bisa selesai meskipun ada kan seperti itu. Ya. Kalau AMDAL-nya tidak benar, itu kan ada surat pidana ada. Seperti apa Yang pidana? menandatangani itu kan ada pidana. Yang mengesahkan, mengeluarkan, artinya begini, mereka itu bekerja tanpa izin, di pengusahanya kan kena ini. Kalau ada izinnya ditanya, mana izinnya benar nggak prosesnya, kan sampai di situ. Sekarang kita kan nggak tahu prosesnya apa, izinnya ada atau enggak. Itu karena itu serba dropping semua, serba tak jelas semua, maka kita cuma berandai-andai. Yang kita khawatirkan contohnya aja lah, tanah ini sekian meter kali sekian kemana dibuang? Dalam dokumen AMDAL pasti ada. Berapa truk itu ada dari titik ini sampai titik kapan dikerjakan, berapa truk yang benar mandir itu harus ada. Kan sampai sekarang kita nggak tahu kan. Kita lihat aja dari luar sendiri. Ini pasti ada tanah terbuang, nggak mungkin nggak. Pasti ada tanah berlebih. Diapakan? Nah sekarang ada kelilingnya ini, Perem Besi ini umurnya sekitar tahun 1010 ini, tahun 1910. Sekarang hidup atau tidak? Bagaimana mereka mengembalikan kehidupan Perem Besi ini? Itu dalam dokumen AMDAL harus ada. Berapa yang ada, kondisinya berapa yang ada, itu harus dikaji. Lalu siapa yang bertanggung jawab ini Bang? Itu dia, dalam dokumen AMDAL ada. Ini adalah pemantauannya, pengawasnya ini, pemantau begini, laporannya setiap 6 bulan sekali ada yang tanda tangan itu, laporan kalau tidak dikerjakan maka kegiatan ini bisa di stop. Itu ada dalam dokumen AMDAL, semua ada. Pertanyaan kita, apakah itu hanya mereka yang tahu? Karena dokumen AMDAL itu kalau nggak salah 450 halaman nih. Cukup banyak. Siapa yang baca? Harusnya terbitnya sebelum IMB. IMB kapan terbit Bang? Juli kalau nggak salah. Juli ya? Iya, kalau nggak salah ya. Saya lupa. Dan AMDAL-nya setelah Juli berarti ya? Ya, AMDAL-nya sebelum itu berarti. Harusnya. Antara Oktober itu sampai Februari gitulah AMDAL. Harusnya. Ya. Tapi apa mungkin nggak dengan begitu? Pertanyaan kita cuma sudah ada sesuatu hal menjungkir balikkan hukum dalam pembangunan, itu berbahaya. Zaman dulu pokoknya bangun aja dulu. Ini permasalahan lingkungan ini mulai dikaji gara-gara orang dulu menganggap bangun aja dulu, dampaknya belakang kita pikirkan. Maka muncullah kasus Minamata, muncullah kasus kabut asap di Inggris. Baru orang berpikir, membangun ya harus dikaji terlebih dahulu. Harus dikaji dampak positif, dampak negatif, manfaatnya, mudaratnya apa. Dan itu udah terjadi tahun 60-an. Masa kita tahun 2020-an ini masih menganggap pokoknya kerjakan aja dulu. Baik Bang, tahun 60-an seperti apa kajiannya Bang? Ya, pertama kali kajian AMDAL ini adalah orang banyak terjadi cacat, terjadi mutasi gen di Jepang. Gara-gara orang Jepang ini makan ikan mentah. Ternyata ikan mentahnya mengandung merkuri. Dimakan oleh ibu hamil, merkurinya ngumpul. Dan akibat merkuri ini terjadi kerusakan janin. Lahir banyak anak di Kyushu itu lahir yang cacat. Nah di Inggris juga begitu. Ada revolusi industri ini menimbulkan orang harus menghidupkan mesin uap. Sebuah ini digunakan dari batu bara. Akibat pembakaran batu bara, kotanya jadi gelap. Nah, terjadi penurunan kualitas hidup di Minamata, terjadi penurunan kualitas hidup di Inggris. Ini mereka pikir membangun ini nggak boleh main-main rupanya, harus kita kaji. Itulah mulai muncul pertemuan tahun 72 orang cerita soal lingkungan. Indonesia tahun 82 mulai mengeluarkan undang-undang lingkungan. Tahun 86 cerita AMDAL. Sampai sekarang dimanapun di dunia AMDAL itu wajib.
Ya. Dan salah satu ciri khas AMDAL itu adalah masyarakat harus tahu. Ya. Baik, Bang Jaya. Ya. Dulu sebelum kemerdekaan, Ya. Lapan Merdeka bernama Esplanade. Ya. Benar Bang ya? Ya, ya. Saat itu, apakah juga zaman Jepang ataupun Belanda ketika itu sudah memikirkan AMDAL ini di Lapan Merdeka? Belum, itu waktu itu AMDAL belum memikirkan. Tapi kita harus tahu, Medan ini didirikan itu adalah idenya. Ini adalah sebagai sebuah kota yang sejuk, yang nyaman, enak untuk tempat tinggal, jadi daerah wisata. Itu idenya kota Medan. Dari mana idenya kota Medan? Ada Medan yang letaknya 25 km dari Paris, namanya kota Medan. Nah, dibuat mereka itu di Medan itu adalah di tepi Sungai Seine. Di situ ada pariwisata air, di situ ada museum, ada kegiatan-kegiatan, ada perumahan-perumahan yang antik-antik. Itu di kota Medan yang ada sampai saat ini di Paris. 20 km dari Paris. Dan mereka bayangkan Medan yang dibangun di sini itu lebih bagus daripada yang di Paris. Kenapa? Karena pemiliknya itu orang kaya-kaya. Dan kan di sini orang tuan kebun semua nih. Tuan kebun ada 160-an kalau nggak salah perusahaan asing yang ada. Contohnya rumah sakit Brokodeli itu kan adalah iuran orang asing itu. Nah, mereka jadi pusat hiburan Medan ini. Dulu kelilingnya kan masih hutan-hutan nih. Masih membayangkan mereka Medan ini sama dengan Medan mereka. Tapi Medan yang di sini lebih cantik daripada Medan yang ada mereka. Makanya Medan ini adalah Paris dari Sumatera. Itu ide mereka. Dan itu dibayangkan semua di Medan diatur dulu. Medan tidak boleh banjir. Mereka korek kanal 150 km. Hampir 200 km panjangnya. Jadi Medan ini nggak boleh banjir. Sistem drainasenya bagus sekali. Mereka sudah buat. Sudah ada drainase Bang? Sudah sampai ada. Sekarang ada Bang? Ada itu Sungai Putih, Sungai Selayang, Sungai apa itu bukan Langsung menyatu ke Lapan Merdeka tidak? enggak. Ini kan dari sini kan langsung ke Sungai Deli harusnya. Ya baik. Nah, jadi di kota Medan ini ada Sungai Putih, Sungai Selayang, Sungai Bedera, Sungai Selatan. Itu semua sungai. Bukan sungai, itu kanal. Sudah dirancang oleh Belanda, itu dibangun supaya Medan nggak banjir. Tapi kita nggak ada kan. Ini aja lah salah satu ini. Kemana? Daerah ini kok hanya nggak sampai 200 meter dari Sungai Deli, kok bisa banjir? Kan aneh. Artinya kita tidak pernah memikirkan banjir, tidak pernah memikirkan drainase, tidak pernah memikirkan keselamatan dan kenyamanan warga. Dan itu berlangsung bertahun-tahun udah. Sampai sekarang, Bobi janji 2 tahun akan Medan tambah banjir. Kenyataannya apa? Apa yang sudah dilakukan? Kan nggak ada. Jadi kita, kalau kita ingin memberikan sumbangan pemikiran, mari ajak kami untuk memikirkan kota Medan. Anda jadi pengelola kota Medan, bukan pemilik kota Medan. Itu kata-kata. Dia kan jadi pengelola sebagai wali kota, tapi bukan pemilik kan. Bukan milik dia Medan ini. Dia boleh jadi penguasa, tapi penguasa untuk pengelolaan. Bukan penguasa yang memiliki kota Medan. Ya baik, terima kasih Bang Arjuna atas diskusi ataupun pencerahan yang diberikan kepada masyarakat. Kita berharap semoga revitalisasi ini Bang berjalan sesuai dengan aturan Bang Jaya ya. Sehat-sehat selalu Bang Arjuna. Ya demikian tadi saudara perbincang kita dengan pakar lingkungan hidup kawasan perkotaan Jaya Arjuna.